Iya bunda. Baik ibu, ini sepertinya harus kita rawat segera supaya perdarahannya berhenti dan lukanya segera bisa dipulihkan gitu ya. Dan ini lukanya karena cukup panjang atau dalam, ini sebaiknya kita jahit. Bagaimana ibu? Apakah ibu setuju kalau dijahit? Setuju. Ya. Baik, saya persiapkan dulu Pak. Kemudian cuci tangan ya, cuci tangan terus pakai sampai harusnya ya. Iya bunda. Kemudian boleh siapkan peralatan yang ada ini. Pastikan kalau sudah lengkap di dalam ya, ada es pun, ada itu bolong, kemudian tadi ada pincel dua, now holder, kemudian backhoe boleh diikatkan, kemudian kita siapkan alat-alat ini ya. Kapal ini digunakan kalau kira-kira ini ada jalanan yang sangat mengganggu proses penjahitan dan kotor, jadi kita buang. Kemudian karena ini sudah bentuknya sudah kayak yang seperti ini, nggak perlu lagi ini kan gunting aja, plaster ya. Plaster. Tapi boleh kita siapkan terlebih dahulu. Diperkirakan Pak ya. Kemudian pastikan kasanya sudah ada, dibuka, kemudian masukkan ini kalau belum dibuka tadi Buka dulu. tambah krim ini. Masih dalam plastik ya. Kita patahkan dulu lampu. Kalau nggak ada titik ini berarti yang bisa diarahkan aja. Katakan letakkan di atas meja ya. Masukkan, buka supaya tidak mengganggu mobilitas apa nanti ya. Iya bunda. Kalau di sini kan ini masukkan ke dalam instrumen, kemudian Saja bunda. Tapi tidak dipakai nggak semua. Yang dikasih bunda Paris itu. ya, kemudian nanti ya pakai ini boleh dimasukkan terlebih dahulu. Boleh. Tolong ibunya mengangkat tangan yang luka itu kan tangan ya. Iya. Itu tangan diangkat tangannya sedikit, posisikan di atas kepala. Kemudian kita pasang spoon, ambil spoon bagian dalam, bagian luar ya. Enggak bagian dalam ya. Yang satu tangan dulu ya. Iya bunda. Yang ini kan memang bakal bersentuhan dengan kulit kita ya. Terus masukkan. Ini jangan menyentuh bagian luar. Tangannya udah disingkirkan tangannya. Iya bunda. Satu tangan
Kalau ini steril harus pakai acetone. Jadi kita masukkan dulu obat. Oke, sudah. Harusnya ada setigo. Ini setigo. Masukkan lagi ke sini. Ini masih steril. Kemudian pasang Pasang satu. ya. Ini tadi sudah dimasukkan ke sini ya. Oh iya benar. Ini NaCl. NaCl. Saya bilang tadi ininya harusnya agak besar ya. Iya benar. Ininya kita masukkan ke sini. Kalau memang ini kan berkaret ya, berarti ini tadi sebelumnya Dibuka. Nah, karena ini udah masuk apa namanya lidokain, harus pakai spek yang lain ya. Nah, terpaksanya kalau nggak ada asisten, kita sudah terlanjur pakai handphone, pakai satu tangan terpaksa. Nah, nggak bisa ini. Tuh. Kecuali ada alat ya. Anggaplah tadi ya, ada asisten ya. Nah, ini kita ambil karena dia pakai karet. Agak repot ya kalau modelnya yang begini. Kalau modelnya yang plastik, dia Bisa langsung. aja tinggal semprot. Dan biasanya kalau kita mau menggunakan ketep, model seperti ini, ketepnya yang besar bukan yang kecil. Jadi sekali sedot bisa 10 cc misalnya, atau 20 cc an ya. Ini kan terlalu kecil 3 cc. Kalau lukanya besar, nggak cukup, cuma beberapa cc, banyak betulnya. Nah, total ini sudah ya. Lalu kita pakai yang sedot lagi. Aku rangkum nih. Kurang. Kurang harusnya satu lagi. Itu untuk betanin. Untuk betanin ya. Nah, ini ini. Udah memori ini ya. Enggak pakai. Biar agak stabil nih. Nah, yang ini steril tadi, ini kan posisinya harusnya ini kebalik. Kalau steril, dan terus steril kebalik begini. Dia ambil yang luar. Nah, itu yang ambil bagian luar, masukkan tangan. Nah, ya. Dan kemudian pasang lubang di atas luka ya. Bolong sifatnya steril supaya fokus pada Bukan tersebut. luka lubangnya dan juga melindungi dari berbagai organisme bakteri yang lain yang bisa masuk situ. Kemudian ambil kasa pertama ke NaCl ya. Masukkan ini. Saya nggak tahu ya.
Bersihkan lagi. Ini gini ya. Kalau ini sudah kita oles, usahakan mengoles berikutnya di sisi yang belum kena. Jangan diulang-ulang gini-gini. Kotorannya masuk keluar. Dan bersih. Sekarang disinfeksi menggunakan betadine. Tadi juga kalau Terus. luka baru agak banyak juga apa ya. Nggak punah beneran ya, kalau aja ya. Ya bunda. Disinfeksi mukanya. Boleh meningkat kalau luka nggak terlalu panjang. Boleh posisinya meningkat gini ya. Dari titik tengah memutar. Atau kalau agak panjang, oles begini, ambil sisi yang lain, oles lagi sampingnya, oles sampingnya lagi. Ya. Sudah selesai itu disinfeksi. Kita suntikkan hidrokan. Ibu ini kita akan menyuntikkan bius anestesia ya, supaya nanti pas saya diari ibu nggak terlalu sakit. Ya, ya. Nah cara menyuntikkan anestesi kan tipis banget. Cara menyuntikkan anestesi ini kan anggap lukanya ini aja ya, ini kita abaikan. Ini lukanya. Berarti kita ambil posisi di sisi kanan atau kiri terlebih dahulu, terserah kita. Kanan dulu misalnya, kanan biasa atau kanan dulu. Maka ambil perkiraan tengah luka, tapi di sisinya, di sisi yang paling dalam luka, di sebelahnya. Tusukkan ya, lebih kurang. Sisakan sedikit aja, jangan masuk semua ya. Sisakan sedikit aja. Kemudian aspirasi, lalu ditarik sambil dimasukkan, didorong obatnya. Jadi obat itu akan menyebar dari bawah ke atas. Tarik tapi tekan. Boleh nggak saya semprot? Boleh bunda. Nanti dijemur ya. Nah saya semprot ini. Tapi dipastikan tadi udaranya udah dibuang ya. Nah kemudian jangan sampai dicampur. Pindahkan ke sisi sebelahnya lagi. Lalu tusukkan lagi. Jadi kayak kipas nanti ya. Lurus, situ. Nanti jangan bikin lagi sebelah sini. Masukkan 45 derajat terus lurus. Nanti pindah ke sisi sebelah sini lagi. Bisa dua angkuran. Tergantung ya, tergantung orang ini. Respon terhadap anestesi. Aspirasi dulu, kemudian masukkan lagi ditarik. Kemudian posisinya agak lurus sampai ke ujung muka. Ini kan ujung mukanya di sini ya. Kemudian aspirasi dulu, jangan sampai masuk darah. Jadi nggak boleh kena pembuluh darah ya. Kemudian tarik sambil didorong obatnya. Kemudian, nah ini kan belum kecabut ya. Pindahkan ke sini. Tusuk lagi. Diaspirasi, kemudian didorong sambil ditarik. Sama kayak tadi. Terus ke sisi sini. Diaspirasi, didorong sambil ditarik. Oke, sebelah sini selesai. Sebelah sini lagi ya. Gitu. Sambil berkomunikasi dengan pasien. Terus ini kita selesai sedikit lagi ya gitu ya. Gimana ibu? Sambil berkomunikasi aja ya. Iya. Kiri kanan. Karena lukanya robek. Kiri dan kanan kan? Itu ditarik setengah ini kan, pokoknya jarum tuh. Gimana ibu? Bunda berarti jarum yang di dalamnya itu disisakan setengah pas dia ditarik untuk perpindahan posisinya itu. Kenapa?
Kan jarumnya masih ada di dalam kan bunda. Terus pas ditarik disisakan setengah atau dia biar dia seujung lah. seujung. Kalau dicabut kan dia udah kena darah. Iya bunda. Jadi tusuk ulang. Berarti Kalau tusuk ulang jarumnya udah tumpah. Karena kulit itu lebih awet daripada otot. Lebih awet. Jadi kalau kena kulit dia menumpul. Kalau berkali-kali kena kulit, bayangin aja. Terus darahnya kan bisa banyak nanti keluar. Kalau cuma satu lubang, darah nggak akan sebanyak beberapa lubang ya kan? Kalau dicabut banyak kena darah. Terus kalau kena pindah itu ganti spek nggak benar? Mana? Kalau pindah ke kanan ke kiri. Kenapa? Ganti spek. Kalau pindah sih. Ganti spek. Tergantung ya, kalau di luka ini udah habis, misalnya udah kita siapkan beberapa spek yang sudah berisi 3 kain, silakan ganti spek nggak apa-apa. Atau misalnya spek yang disiapkan cuma 1, tapi di luka ini udah dipatahkan 2. Karena mengingat sepertinya ibu ini daya apa namanya? Kesadaran. Respon terhadap nyerinya tinggi misalnya ya. Jadi kurang boleh juga. Nah, ini udah selesai. Ini juga boleh jangan dibuang dulu boleh. Karena kita mau merespon dulu ya. Tunggu dulu berapa menit? 15 menit ya. Sampai 15 menit. Kemudian kita tes dulu. Cubit ya, cubit. Cubit lukanya ini boleh. Cubit di lukanya. Bu, masih sakit nggak? Masih terasa nggak? Kalau dia masih meringis-meringis berarti masih sakit ya. Tunggu dulu lagi. Setelah 15 menit dia masih meringis, wah itu berarti belum mempan nih anestesinya, tambahin lagi. Tapi kalau sudah mempan, tadi satu lampu udah mempan nggak usah. Masih sakit nggak? Enggak katanya. Nah kita jahit. Kan? Nah, saya lupa pula nih tadi. Ini ada cairannya ya, kalau yang Kronik yang jadi kulit deh soalnya. alkohol. Ya kita siapkan. Ini ya, dijepit, tapi kurang 1/3 dari pangkal benang. Tegak lurus seperti ini. Ya. Kemudian kita ambil pinset sirup. Lalu kita cubitkan ini. Ini hanya untuk membantu sih, membantu mencubitkan otot atau cubit mulai. Kalau video di sini aja. Boleh maju. Kalau satu-satu berarti kita mulai dari ujung lebih kurang 1 cm buka ya. Lebih kurang 1 cm ya. Untuk simpul. Keikat nih. Berarti jarumnya boleh dipegang ya bunda? Boleh? Boleh. Steril. Ini apalagi kalau panjang di benang ya. Sangat boleh. Kalau tidak dipegang, pakai ini boleh juga kalau udah profesional ya. Tapi kadang ini karena ini sirugi dia nggak terlalu menjepit. Terus ini ditegar 2 kali. Terus ambil ujungnya, kunci ini ya. Terus baru kita masuk situ. Kayak jadi gitu ya. Tuh.
sekitar 1 senti. Gitu ya. Ini boleh naruh sini juga boleh, misalnya ini ya. Boleh jatuh nggak apa-apa, kan ini steril sifatnya ya. Bolong itu steril. Nggak apa-apa, jangan keluar dari duk. Udah nggak steril. Kalau di sini boleh. Nah ini ya, lebihkan sekitar 1 senti ini ya. Ini jaraknya dari jahitan ini ke jahitan ini 1 senti. Agak susah ya nariknya udah. Apalagi kalau kulit beneran, lebih alot lagi ya. Wih, 7 menit waktunya. Tuh ya. Satu, dua ya. Kalau yang pertama tadi boleh 1. Kalau yang untuk kunci harus 2. Uci nanti pakai kantong ini berarti bunda. Kalian maunya yang mana? Yang mana ini? Yang ini alot dia bunda. Iya kak. Ya enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Dikurang 1 senti ya. Jarak ke jarak 1 cm semua. Udah masuk. Tidak dia. Yang lain kelihatan nggak? No, takut bunda. Kalau di kamera nggak terlalu nampak ya. Zoom. Kan fitur zoom nah, langsung. Iya. Tapi kamera nggak terlalu jelas ya. Jelasan di sini. Jelas itu. Terakhir kunci. Ini yang satu-satu ya. Yang jelujur kita belum. Yang jelujur udah belum? Nyobanya Tapi nyobanya belum. Belum terlalu paham. Nggak apa-apa. Yang penting satu-satu udah bisa, udah bagus. Nah sampai selesai ya. Sampai selesai, sampai ke ujung sini nanti ada 1 ikat juga ya untuk di ujung. Kayak yang di awal tadi bunda. tadi 2, ada 3 lah, ada 3 lagi ya, seperti itu. Nah kalau jelujur gini ya, jelujur seputis ya, Jelujur. jelujur seputis. Sama di ujung dulu sini ya, untuk mengikat dulu. Oh nggak di situ deh kalau jelujur seputis. Nah. Jelujur seputis kita langsung ke dalam. Kita ambil dulu bagian sudut untuk simpul ya.
Itu ya, disudut dulu ya. Disudut. Di subkutisnya ya. Subkutis ya, jadi belum kena otot. Ini subkutis ini ukurannya. Sampai yang kena kuning tuh. Dua kali. Ya. Ini dipotong boleh. Tapi yang di ujungnya yang dipotong, yang ini enggak Yang dipotong itu ya. Karena jelujur. Jelujur. Jelas dari HP lagi. Samsung. Kalau jelujur begini. Rendahannya semua. Ambil di ujung, tetap seputis ya. Lebih kurang 1 cm. Ya. Berarti kalau jelujurku di dalam gitu ya. Ya di dalam di seputis. Terus dia nggak satu-satu ya, langsung ya. Nah, ini kan di sini ya, baru sebelah sini. Baru ke sebelah sini lagi ya. Langsung ke sebelah sini. Ini lubang yang sebelah sini sejajar dengan lubang yang sebelah sana. Nah, gitu ya. Nah, diperkirakan matanya harus jeli ya. Ini harus menyatu. Nah, gitu ya. Ditarik nanti dia nyatu. Kemudian jadi nggak kelihatan benangnya dari luar. Kalau dia seputis pakai benangnya yang absorbable ya. Absorbable. Menyerap menjadi daging ya. Jadi nggak perlu dibuka-buka ya. Kalau satu-satu tuh dibuka ya, boleh. Oh iya, ini udah profesional. Jelujur tuh untuk luka apa bunda? Luka-luka yang untuk estetika, kecantikan biasanya ya. Luka misalnya. Terus SC biasanya orang udah pakai jelujur. Kan nggak kelihatan tuh benang. Iya kan? iya benar. Enggak lagi. Dikirain dilem kan? Kan istilahnya juga dilem. Ternyata dijahit. Di dalam. Iya. Kirain dilem nih ya. Oh, nggak dilem, mau lem pakai apa? Pakai lem manusia. Nanti Iya ya, lem altek kan lengket ya. dia yang ini 1 cm 1 ya? cm juga bunda. Kayak gitu. Iya. Nggak kelihatan kan? Iya benar. Tapi biasanya memang masih kelihatan apa ujung benangnya supaya tahu oh ini benang. Biasanya ya. Kalau sekarang mungkin lebih canggih lagi, yang orang yang lebih mantap jahitannya. Mungkin nggak sama sekali. Tapi nanti harus disisakan sedikit di ujung ya supaya Tanda. oh ini loh ininya tanda gitu. Kalau Oska nanti bunda pakai yang jelujur atau pakai yang satu-satu? Udah kalah Berarti harus dua. Kamu yang satu satu bunda. Waktunya. Matanya harus jelinya waktu. Iya bunda jelujur. Jelujur lama. Kalau yang satu-satu kan bisa gesit ya. Iya iya. Buktikan. yakin bisa gesit. Yakin. Ada juga yang nggak lolos itu. Nah ada juga yang lulus kan? Iya. Sampai jelujur ini. Apalagi yang jelujur. Ini harus selesai. Tapi kalau perineum harus jelujur ya. Iya Yang karena Tapi itu semester 3 kan? Tapi kan udah mahir kalau udah semester 3 ya kan.
Ya. Amin. Coba di daging Nah gitu ya. Dan seterusnya nanti sampai ke ujung kita simpul lagi. Ujung nah disimpul 2 kali gitu. Terus digunting. Boleh di atas permukaan, boleh digunting. Kalau yang ini boleh di dalam kulit. Jadi biar di dalam. Kalau yang terakhir boleh di atas permukaan kulit sedikit. Atau setara dengan kulit bagian atas boleh. Nah itu ya. Nggak usah sampai ujung kan? Ujung. Sudah selesai nanti kita lihat mana. Nah ini yang jelujur seputis. Ada juga jelujur yang jelujur terbuka di atas. Jadi, nah kalau yang jelujur di atas, oke kan saya kasih tahu juga ya. Kalau jelujur di atas, sama kayak tadi dulu disimpul di bagian luar. Disimpul dulu bagian luar sini ya tadi. Banyak metode penjahitan tuh sangat banyak ya. Ada juga teknik jelujur sisi ya, jelujur sisi. Nah ini langsung aja ya. Diambil dari atas. ini jelujur. Biar nggak kelihatan anunya. Di OSC bunda sepanjang-panjang ini dijahit semua bunda. Gimana? Misalkan sepanjang Saya salah posisi tadi. Kita dulu ya, salah posisi. Terus sebelah sana. Kayak kidal gitu. Gimana tadi? Kalau misalkan OSC bunda harus diselesaikan atau enggak bunda? Nah, yang penting prosedurnya benar ya. Kalau soal penyelesaian itu kan soal waktu sebenarnya. Tapi kalau selesai tapi prosedurnya salah, sama aja bohong kan? Tapi kalau misalnya nggak selesai tapi prosedurnya dari awal udah benar, kesterilannya benar tadi kan? Jelujur tadi ya? Jahit baju yang Kalau jelujur tadi anu ya? Jadi baju pada dalam. Iya, kayak jahit baju ya? iya bunda. Nah betul. Kayak jahit baju. Alhamdulillah aku dari lagi menjadi Pernah lihat jahitan kayak gini? Pernah di zombie bunda. Ya gitu. Ada juga tipe jahitnya begini. Saya balik lagi ya. Biar bolak-balik kalian. Kalau OSC nanti Ini udah steril. Gak boleh, ini kan supaya enak aja. Jangan ditiru. tangan orang ke balik-balik. Terus kasihannya tangannya enak loh tangannya. Kalau kasihannya bolak-balik. Nah ini terus ke harusnya ke sini. Sama-sama. Susah kalau udah melanjutkan dari situ. Sekitar 2-3 jahitan dan itu sudah. Jadi gini ya, ini posisinya gini, ini jahit ke sini. Terus ini ke sini, terus ke sini. Adalah, ya cukup 2 itu aja dulu. Nah, 3 ya. Iya bunda. Satu-satu, putis, sama jelujur atas ya. Ada itu. Tapi kalau canggih kan udah banyak.